nanti adalah seorang warga dari Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di gedung ini dalam rangka merumuskan sebuah landasan untuk mengokohkan negara yang akan kita bangun bersama. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, marilah kita buka sidang pertama ini dengan agenda membahas urusan dasar negara. Saudara-saudara sekalian, kita memang mempunyai tujuan yang sama. Namun apabila hanya berbicara berdasar kelompok, itu akan percuma. Jadi saya sampaikan usulan kalian dengan forum. Selanjutnya, silakan saudara sekalian yang ingin menyumbangkan ide dan gagasannya dalam perumusan dasar negara ini. Saya harap saudara-saudara sekalian ikut berpartisipasi menyampaikan gagasan untuk membangun negara ini. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato yang singkat ini. Saya ingin menyampaikan gagasan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan dasar negara yang saya usulkan, yaitu yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang kelima kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti ini? Itu karena fondasi dari dasar negara adalah bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan. Sikap bangsa kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dalam peri ketuhanan, dan juga rakyat kita ini merupakan rakyat yang suka kebersamaan, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Itulah usulan dari saya. Mohon dipertimbangkan. Terima kasih. Selanjutnya, silakan kepada anggota yang lainnya untuk menyampaikan gagasannya. Terima kasih kepada ketua beserta wakil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya, yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Saya berharap dari gagasan saya, Indonesia menerapkan konsep negara yang integralistik. Saya sadar bahwa Indonesia sangat majemuk dan perlu adanya persatuan. Setiap golongan tanpa terkecuali perlu memiliki paham yang satu supaya di masa depan tidak terjadi perpecahan. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Izin pimpinan menyampaikan keberatan. Silakan. Konsep dasar negara yang Bung Supomo sampaikan itu mendasarkan Indonesia sebagai negara yang integralistik. Menurut saya, berkaca dari negara lain yang sudah menerapkan konsep integralistik seperti Jerman dan Jepang, konsep tersebut cenderung untuk disalahgunakan untuk kepentingan penguasa dan melegitimasi tindakan represif terhadap suara yang kritis. Saya berpandangan bahwa negara Indonesia juga harus fleksibel. Izin menambahkan Bung, saya setuju juga dengan pendapat Bung Hatta. Saya juga melihat pada poin Supomo tidak terdapat nilai ketuhanan, yang padahal menurut saya nilai ketuhanan merupakan esensial sebagai filter untuk budaya Barat yang tidak baik untuk kita. Karena kita harus tetap mempertahankan diri saya dan juga nilai masyarakat yang ada di Indonesia. Sekian. Baiklah, terima kasih. Pendapat Ibu sekalian akan kami tampung. Baik, silakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan semalaman, saya berpendapat bahwa bangsa dan dasar negara harus didasarkan pada saya bacakan. Yang pertama, kebangsaan Indonesia
Yang kedua, internasionalisme atau perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara sekalian, dasar negara yang telah saya usulkan, usulan itu berjumlah 5 butir. Saya memberi usul untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun kata Pancadharma ternyata tidak tepat di sini karena dharma artinya kewajiban, sedangkan kita membicarakan dasar, fondasi negara. Setelah mendapat saran dan petunjuk dari teman saya seorang ahli bahasa, akhirnya saya memberi nama kelima dasar negara kita ini yaitu Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya asas atau dasar, sehingga tidak kontradiktif dengan usulan yang kita bahas sekarang yaitu dasar negara. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya boleh peras hingga tinggal 3 saja disebut 3 trisila: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, maka dinamakan sosionasionalisme. Apakah saudara sekalian setuju dengan usulan saya? Silakan kemukakan pendapat Anda. Terima kasih pimpinan. Itulah menurut usulan saya. Terima kasih. Bagaimana Pak Ketua? Apakah usulan nama Pancasila atau Trisila bisa diterima? Silakan pada anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Ir Soekarno. Saya selaku perwakilan dari para anggota sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang disampaikan oleh Pak Soekarno. Pendapat beliau juga sama dengan pandangan kami yang ingin Indonesia didasarkan dengan asas yang mencakup ke semua golongan. Saya juga setuju pimpinan. Usulan dari Bung Karno menurut saya sangat pas untuk menjadi fondasi berdirinya negara kita ini. Pemilihan nama juga pas karena berkaitan erat dengan unsur budaya dan luhur Indonesia. Oke, baiklah. Ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemilihan nama dasar negara yang disampaikan oleh Pak Soekarno, yaitu adalah Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan Pak Soekarno ada benarnya. Tapi ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh wakil dari Jepang. Silakan, Mr. Ichibarase. Ohayou gozaimasu. Selamat siang hadirin. Saya menyaksikan jalannya sidang dari awal hingga akhir dan menyimak beberapa usulan yang telah disampaikan oleh para anggota sidang. Saya hanya ingin menyampaikan setuju dengan hasil rumusan tersebut yang selanjutnya akan dipertegas lagi oleh ketua sidang. Hanya itu saja yang dapat saya katakan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Terima kasih kepada Mr. Ichibarase yang telah menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari Jepang. Dan saudara kami, Dr. Supomo dan Ir Soekarno. Nama dasar negara pun sudah kita sepakati, yaitu adalah Pancasila. Namun, panitia mengenai rumusan resmi dasar negara, Pancasila tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini. Sidang BPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara berakhir. Selanjutnya, dasar negara tersebut dibahas dalam sidang yang dilakukan oleh panitia 9. Sebagai ketua dipilih Insinyur Soekarno dan anggotanya terdiri dari Dr. Muhammad Hatta, Mr. A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzafir, Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin, H. Agus Salim, K. Wahid Hashim, dan Abi Kusno Jo Rosuyoso. Panitia 9 menghasilkan sebuah rumusan dasar negara yang terdapat dalam pembukaan Piagam Jakarta. Setelah itu, sidang BPUPKI kedua dilaksanakan
demi merumuskan Undang-Undang Dasar bagi negara Indonesia. Baiklah, sekarang untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin yang sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerjasama panitia perancangan UUD yang telah dibentuk pada sidang kedua. Lalu, Soekarno, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga Batang Tubuh Undang-Undang Dasar. Ya, pembukaan UUD diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya, kemarin sedangkan Batang Tubuh UUD dirumuskan oleh Panitia Kerja Perancang UUD. Benar, lalu konsep tentang batang tubuh perlu disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan hari kita? oke, baiklah, setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar bukan untuk berikutnya agar cepat yang menentukan.